Direktur. Saya Iva Ahsanul Rasyida, dokter spesialis anak. Saya Sucipto Priyotomo, dokter spesialis IHT. Oke, saya Dr. Imam Fahrudin, spesialis ortopedi. Pada siang ini, terima kasih atas waktunya yang diberikan, Bapak. Kami akan sedikit berbincang-bincang ya tentang tugas dari Latsar ya, tugas terkait dengan komitmen mutu, aneka, akuntabilitas, kemudian nasionalisme dan etika publik serta anti korupsi, Pak. Kami mungkin berpikir bincang-bincang santai aja, tidak usah tegang, karena ya ini nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan diskusi kita untuk pelatihan selanjutnya. Yang pertama mungkin monggo Dr. Imam dimulai dulu. Dokter, dalam bekerja kan diharapkan PNS atau ASN itu bersikap akuntabel dalam artian bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan diharapkan semuanya seperti itu. Nah, menurut dokter gimana dok tentang akuntabilitas PNS di dalam rumah sakit Sosodro ini, dokter? Ya. Pertama saya ucapkan selamat kepada beliau bertiga sudah mengikuti proses Latsar. Jadi Latsar ini adalah salah satu bentuk untuk bagaimana agar bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengenai akuntabel, memang kita berharap bahwa panjenengan diangkat sebagai ASN itu bertanggung jawab baik secara kedinasan, secara profesi maupun secara pribadi, bertanggung jawab tentang apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Jadi masing-masing panjenengan, kalau dokter berarti tugas pokok fungsinya adalah fungsional, jadi memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, berupaya semaksimal mungkin agar pasien itu bisa sembuh. Yang tetap memperhatikan bahwa proses-proses yang dilakukan itu sesuai dengan kompetensi yang ada. Jadi kalau misalnya SOP-nya dilaksanakan sesuai dengan kompetensi itu, kemudian semua hal sudah dilakukan dengan mempertimbangkan baik segi sarana, prasarana, kesiapan, alat dan sebagainya, itu yang dikatakan sesuatu sudah bertanggung jawab. Menurut saya begitu. Jadi intinya dengan diklat ini kita berharap nanti panjenengan semua bisa melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing, dan tugas pokok yang dilaksanakan upayakan hasil maksimal. Itu yang merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada profesi. Saya kira itu mungkin. Untuk berikutnya, dokter, sebagai ASN kami diminta dapat menunjukkan nilai-nilai nasionalisme sebagaimana fungsi di rumah sakit. Tentunya di bidang kesehatan saat ini kita sedang mengalami bencana pandemi COVID. Apakah dokter bisa membagi apa yang sudah dilakukan di rumah sakit ini dalam menghadapi COVID tersebut dalam bidang nasionalisme, dokter? Jadi pada masa sekarang memang dituntut nasionalisme kita lebih tinggi, lebih ditingkatkan, karena kita semua mengalami dampak dari pandemi. Jadi adanya wabah COVID seluruh dunia termasuk Indonesia ini memberikan dampak yang luar biasa kepada kita, baik dari segi apapun, terutama dari segi kesehatan kita, pelakunya itu adalah terdampak. Karena dari itu secara nasional ada juklak juknis bagaimana kita memberikan pertolongan, perawatan, pencegahan, dan mencegah agar tidak terjadi penularan COVID, ya, terutama meluasnya wabah.
Jadi upaya yang kita lakukan itu pertama, kalau nasionalisme tetap kita merasa bangsa Indonesia merasa satu kesatuan, jadi saling mengingatkan, saling menjaga jangan sampai terjadi penularan COVID yang berkelanjutan. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin memutus mata rantai dengan berpedoman bahwa kita berasas Pancasila. Jadi pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, jadi selalu berdoa, jangan lupa. Jadi kita bersama-sama berdoa, mendoakan, saling mendoakan, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Yang kedua, kita berharap dengan adanya upaya-upaya yang kita lakukan, jadi upaya kemanusiaan untuk persatuan, ya. Kemudian kalau misalnya ada masalah-masalah, terutama yang paling sekarang yang menjadi gencar itu adalah berita-berita yang tidak benar, ya. Mohon tidak gampang untuk share, mengirim, ya. Ini adalah kadang-kadang ada pihak ketiga yang kurang berkenan dengan apa yang kita lakukan, itu membuat berita-berita yang kurang benar. Jadi kalau bisa diklarifikasi dulu, kalau memang berita itu untuk edukasi monggo di-share, tapi kalau istilahnya untuk saling melemahkan, saling mengejek, kemudian memberikan berita yang tidak benar, itu jangan disampaikan. Jadi kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, tolong disampaikan kepada aspirasi yang sesuai, baik ada forum pengaduan dan sebagainya, agar menjadi perbaikan terus. Yang paling penting sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini kita berharap kita ada terpolsiro, ada perasaan, terutama pada masa pandemi. Kalau seandainya kita berlebih, kita berbagi kepada yang lain, agar orang-orang yang kebetulan kurang beruntung itu juga bisa tidak kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi kita pupuk terus rasa nasionalisme, apalagi sebagai aparatur sipil negara. Jadi ini yang kita kepanjangan pemerintah, kita upayakan bersama-sama untuk mensukseskan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terutama. Saya kira itu. Hal berikutnya yang ingin kami mintai pendapat panjenengan, Pak Dokter, adalah terkait etika publik. Kami sebagai ASN baru tentunya banyak hal baru yang perlu dipelajari ketika menjadi ASN, termasuk etika publik, etika yang harus kami jaga ketika kami berada di tempat kerja. Mungkin panjenengan ada saran dan pendapat untuk kami terkait dengan etika publik tersebut. Jadi kita pungkiri, kita ini adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri, kita memerlukan orang lain dan kemungkinan orang lain memerlukan kita. Nah, dalam hal berinteraksi dengan masyarakat, ya, itu yang paling penting diutamakan adalah kita saling menghormati dan harga menghargai. Tujuannya adalah dengan hubungan yang baik kita akan bisa mengaplikasikan apa yang kita punyai, misalnya panjenengan sebagai PNS, sebagai dokter, itu paling tidak apa yang menjadi tugas pokok panjenengan itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting dalam etika bersosial, komunikasi antar manusia, baik antar profesi maupun antar dokter dengan pasien, dengan antar pegawai. Ini yang diperhatikan pertama adalah faktor bagaimana saling menghargai, saling menghormati. Dan memang kita merasa kalau misalnya sebagai dokter memberikan pertolongan kepada pasien itu jangan berpikir sebagai orang lain, itu sebagai keluarga kita sendiri. Jadi dengan demikian kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan perhatian kepada mereka, memberikan waktu yang cukup mereka agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Yang selanjutnya yang paling penting, etika profesi, dijaga kerahasiaan, jangan diceritakan kasus dan sebagainya. Ini yang menjadi orang akan semakin
merasa tenang kalau berobat ke kita atau membutuhkan pertolongan kita. Jadi etika profesi, etika dokter itu tetap kita menjadi pedoman kita semua dalam menjalankan tugas pokok fungsi kita, terutama sebagai ASN. Yang selanjutnya saya berpesan pada panjenengan dan saya sendiri juga kaitan dengan sekarang zaman medsos ya, media sosial ya, mohon untuk bijak ya, untuk menggunakan medsos secara bijak. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, baik tulisan, gambar, foto, video ya, itu menyakiti atau membuat perasaan orang lain tidak enak. Jadi kalau bisa sifatnya adalah edukasi yang paling penting. Yang kedua adalah meningkatkan imunitas. Jadi orang dengan berita yang senang, yang tidak terlalu tegang, tidak terlalu stresor, itu akan membuat imunnya meningkat. Jadi itu yang paling penting dalam hal untuk komunikasi dengan orang yang lain. Jadi ada koridor-koridor, ada batas-batas, mana yang bagus disampaikan, mana yang tidak bagus disampaikan. Kemudian kalau seandainya ada komplain, keluhan, masalah, segera diselesaikan. Jadi diklarifikasi, kalau istilahnya ditabayunkan, diklarifikasi agar masalah ini bisa segera selesai. Kadang-kadang yang paling sering masalah itu yang paling sering adalah dari miskomunikasi, kesalahan informasi dan sebagainya. Ini yang memang hanya mungkin diluruskan saja biasanya sudah selesai. Saya kira itu Bu Iva. Gitu. Yang berkaitan dengan aneka ini kan ada komitmen mutu, dokter. Mungkin ada syarat ataupun komitmen mutu apa yang sebagai ASN yang harus dijaga dari kami. Kemudian apakah mohon sarannya berkaitan dengan ini. Berkaitan ini mungkin komitmen mutu apa saja juga nanti yang bisa dilakukan kami untuk kedepannya, dan juga di rumah sakit ini dokter untuk komitmen mutunya. Jadi memang segala sesuatu dalam melaksanakan tugas, dalam berkehidupan ini memang harus kita memperhatikan apakah yang sudah kita kerjakan, apakah yang kita lakukan itu sudah baik atau benar atau sudah cukup memuaskan. Nah itu yang dikatakan mutu adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengerjakan sesuai dengan SOP, ketentuan, mengerjakan dengan baik, dan orang-orang yang sekitar atau pemberi pekerjaan atau memberi kerja atau memberi pelayanan yang menerima pelayanan itu sudah merasa puas, itu salah satu adalah bentuk bahwa apa yang kita lakukan ini sudah memenuhi unsur mutu. Itu secara umum. Namun secara tugas kedinasan itu tetap harus ada standar penilaian, ya, penilaian mutu. Jadi kalau pegawai negeri ya penilaian kinerja salah satunya adalah bagaimana menilai apakah kita sudah melaksanakan mutu dengan baik. Yang kedua terus diupayakan disiplin dalam beberapa hal, ya. Jadi disiplin baik di dalam hal waktu, dalam hal prosedur, dalam hal melaksanakan tugas ini harus melaksanakan secara disiplin. Jadi kalau misalnya secara pribadi ya melalui penilaian kinerja ASN pegawai negeri itu tiap tahun akan dinilai mana-mana yang sudah dilaksanakan dengan baik, mana yang belum, nanti dievaluasi. Jadi setelah dinilai, dievaluasi, terus kemudian dilakukan terus perbaikan. Jadi di penilaian kerja itu diharapkan tiap tahun pasti harus ada penambahan. Jadi tidak boleh melorot, tidak boleh mundur. Ya. Kalau melorot mundur berarti ada sesuatu. Nah, ini yang perlu kita nilai. Yang kedua memang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, terutama ASN, agar kita bisa melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya.
itu kembalinya kepada diri sendiri. Jadi artinya kita harus sehat secara fisik, mental, sosial harus sehat. Kalau itu sudah, nanti semua bisa kita laksanakan. Secara institusi, misalnya di rumah sakit, ini untuk hal yang bisa bermutu, ini ada beberapa penilaian, baik penilaian secara internal, kita menilai diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri, maupun secara eksternal, ya, dari pihak ketiga. Bahkan kalau untuk institusi pemerintah atau rumah sakit, ini memang harus ada seperti akreditasi, penilaian yang dilakukan secara oleh lembaga yang kredibel, yang bagus dalam hal penilaian. Ini nanti dalam bentuk nanti bisa menilai mutu daripada rumah sakit. Termasuk kita juga terus melakukan survei kepuasan masyarakat, ya, baik yang dikelola internal maupun dengan pihak ketiga. Tujuannya apa? Agar ada memberikan masukan dan saran. Dan yang tidak kalah pentingnya, beberapa hal yang menjadi catatan adalah bagaimana kita mengelola keluhan, komplain dari masyarakat dalam hal untuk meningkatkan terus pelayanan kita. Ya, hal yang ini perlu misalnya segera dibahas, segera diselesaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Yang selanjutnya yang terakhir adalah nilai anti korupsi. Terkait hal ini ada dua topik, dokter. Yang pertama, Rumah Sakit Sosodoro ini sudah mencanangkan zona integritas, mungkin nanti bisa di-sharing terkait dengan hal tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai anti korupsi ini bila dihubungkan dengan kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Jadi untuk wilayah, untuk hubungannya dengan korupsi, memang Bojonegoro, Rumah Sakit Sosodoro ini sudah mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Ini salah satu bentuk upaya agar kita melaksanakan sesuatu, terutama dalam sisi anggaran, keuangan, itu sesuai dengan prosedur, tidak ada penyimpangan, terutama dalam hal pelaksanaan anggaran yang ada di rumah sakit. Jadi kita tahu bahwa pengelolaan anggaran itu ada beberapa kriteria atau ketentuan, mulai dari pengadaan barang dan jasa ini yang menjadi perhatian. Jadi pengadaan barang dan jasa ini terus kita lakukan perbaikan, kita lakukan sesuatu yang benar. Jadi untuk zona integritas ini memang dari segi banyak aspek, ya, mulai dari tata kelola, keuangan, SDM. Jadi mulai dari manusianya, manusia yang dari rumah sakit, SDM yang ada di rumah sakit. Yang kedua, money anggarannya, kemudian metode yang ada di rumah sakit, tata kelola ini terus dilakukan evaluasi, termasuk peralatan, kemudian marketing yang ada di rumah sakit. Ini adalah sesuai, agar semua sesuai dengan ketentuan. Jadi dari beberapa unsur itu masing-masing dievaluasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuat informasi semaksimal mungkin agar hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, gratifikasi, pungutan liar, korupsi, ini kalau bisa tidak terjadi di rumah sakit kita. Bagaimana biar tidak terjadi? Ya, ada mekanisme kontrol internal maupun eksternal. Jadi ini yang kita teruskan, mudah-mudahan nanti dengan kita terus berupaya agar ini nanti setelah dicanangkan nanti ada penilaian. Mudah-mudahan dengan ada penilaian kita bisa lolos untuk menjadi rumah sakit yang mendapat predikat ZIWPK. Dan memang secara umum kita sampaikan bahwa ada beberapa prosedur untuk memperoleh itu yang tidak mudah. Yang itu kita akan terus sampaikan, karena hal-hal yang kecil yang misalnya kelihatannya sepele, pungutan liar dan sebagainya, ini
kalau bisa sudah tidak terjadi di rumah sakit. Jadi dalam hal untuk mewujudkan ZUWBK. Dan kita juga bekerjasama terus ya, terutama dengan beberapa pihak ketiga untuk menilai apakah sistem pelaksanaan anggaran kita sudah sesuai dengan atau belum ya. Jadi biasanya dengan akutan publik agar bisa mendapat predikat yang baik, yang sesuai ya. Jadi biasanya Anda kita nanti istilahnya WTP, wajar opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini beberapa upaya agar kita tidak atau menjadi rumah sakit yang bebas korupsi. Saya kira itu. Cukup banyak sekali dan sangat lengkap ya keterangan dari Dr. Hernowo ini. Ya kami harap penjelasan yang sangat lengkap tadi luar biasa sekali ya dokter ya, bisa memberikan bekal motivasi dan pegangan untuk kami bertiga dalam langkah menjadi ASN di rumah sakit ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Selamat bertugas, selamat berkarya. Mudah-mudahan semangat terus ya. Yang paling penting adalah itikat baik kita bersama, saling memberikan informasi, saling mendoakan. Yang paling penting agar semua bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih. Sama-sama.